Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Tunur Utami dengan nama ilmiah Platycerium biversatu dari Pendidikan Biologi kelas A semester 2 dengan NIM 12220600007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknologi informasi dan komunikasi dalam ilmu biologi. Yang pertama yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi telah menciptakan dunia baru yang melahirkan teknologi di berbagai bidang. Salah satunya adalah teknologi informasi. Contohnya, kini kita tidak susah untuk berkomunikasi dengan kerabat, teman, walaupun berada saling berjauhan. Cukup dengan lewat telepon, kita sudah dapat berinteraksi dengannya. Bahkan sekarang ini kita dapat berkomunikasi dengan tatap muka. Misalnya dengan video call, manusia jadi semakin tergantung dengan teknologi informasi, mulai dari televisi yang menyajikan banyak berita, hiburan, dan lain sebagainya. Teknologi informasi sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan di dunia pendidikan. Saat ini bukan hal yang baru lagi, pembelajaran bisa dilakukan dengan jarak jauh tanpa adanya interaksi langsung. Misalnya dengan e-learning, e-book yang semuanya dengan mudah bisa diakses. Dengan kata lain, dunia pendidikan sangat diuntungkan dengan perkembangan teknologi informasi karena kemudahan dan kecepatan yang diberikan oleh TI menjadi pendidikan berkembang begitu pesat. Yang selanjutnya, yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu di antaranya yaitu dalam aspek pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat lepas dari pemanfaatan teknologi, di mana inovasi yang sudah diciptakan diaplikasikan untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Dalam pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi ini menyebabkan terjadinya pergerakan informasi yang dapat dilakukan dengan cepat. TIK menyebabkan perubahan peran guru sebagai sumber dan pemberi ilmu pengetahuan serta sebagai fasilitator, namun guru juga dapat berperan sebagai partner belajar murid. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan dikenal dengan program e-learning. E-learning di Indonesia telah dikembangkan di bawah naungan program telematika pendidikan atau program e-education. Hal ini digunakan pada segala bentuk teknologi komunikasi untuk menciptakan, mengelola, dan memberikan informasi. E-education berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi seperti komputer, internet, telepon, televisi, video, radio, dan alat bantu audiovisual lainnya yang digunakan dalam pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan juga didasarkan pada manfaat yang begitu besar dalam menunjang proses pembelajaran. Yang selanjutnya, ada beberapa manfaat penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama, yaitu arus informasi tetap mengalir setiap waktu tanpa ada batasan waktu dan tempat. Yang kedua, kemudahan mendapatkan research yang lengkap. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran peserta didik meningkat. Yang keempat, adanya standarisasi pembelajaran. Dan yang kelima, meningkatkan learning outcomes baik kuantitas maupun kualitas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan diharapkan berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan media online meningkatkan fleksibilitas hubungan antara siswa dan guru tanpa dibatasi oleh pertemuan tatap muka. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih terbuka, serbaguna, multidisiplin, dan tidak harus klasikal, tetapi lebih efisien dan kompetitif. Yang selanjutnya yaitu bioteknologi. Adapun cabang ilmu biologi yaitu bioteknologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, virus, dan lain sebagainya, dan produk makhluk hidup, enzim, alkohol, antibiotik, dan asam organik. Dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat membuat
membuatnya bisa digunakan oleh orang-orang. Pada masa ini, bioteknologi berkembang sangat pesat, terutama di negara-negara yang maju. Pengertian dari bioteknologi ini sendiri yaitu ilmu terapan yang memadukan berbagai bidang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Kemajuan di bidang bioteknologi terlepas dari berbagai kontroversi yang melingkupi perkembangan teknologinya. Bioteknologi secara umum berarti meningkatkan kualitas suatu organisme melalui aplikasi teknologi. Aplikasi teknologi tersebut dapat memodifikasi fungsi biologis suatu organisme dengan menambahkan gen dari organisme lain atau merekayasa gen pada organisme tersebut. Selanjutnya, perpaduan teknologi informasi dengan dunia biologi atau bioinformatika. Secara umum, bioinformatika didefinisikan sebagai penerapan alat komputasi dan analitik untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data biologis. Bioinformatika penting untuk mengelola data dalam dunia biologi dan kedokteran. Modern, alat terpenting dalam bioinformatika adalah perangkat lunak atau software dan didukung oleh internet. Saat ini, perkembangan ilmu biologi sangat dipengaruhi oleh perkembangan bioinformatika. Tidak dapat dipungkiri bahwa bioinformatika telah mempercepat perkembangan ilmu biologi. Selain itu, kemajuan suatu bidang tertentu sangat dipengaruhi oleh perkembangan bioinformatika. Semakin maju bioinformatika dalam suatu bidang, ditunjukkan dengan jumlah perangkat lunak atau software yang telah tersedia. Yang selanjutnya, bioinformatika dalam dunia virologi. Sebelum dengan adanya perkembangan bioinformatika, untuk mengaplikasikan suatu virus, kita harus melihat morfologinya terlebih dahulu. Untuk melihat suatu morfologi yang lebih akurat, biasanya menggunakan mikroskop elektron yang harganya sangat mahal, sehingga laboratorium tidak semuanya memiliki mikroskop elektron tersebut. Dengan kemajuan teknik isolasi DNA atau RNA, teknik sequencing dan ditunjang dengan kemajuan bioinformatika, hal tersebut bisa teratasi. Untuk mengidentifikasi dan mengaplikasikan suatu virus, isolasi virus tidak lagi menjadi suatu hal yang mutlak. Cukup dengan melakukan sequencing terhadap gennya. Ini merupakan salah satu hasil kemajuan bioinformatika yang nyata dalam bidang virologi. Selanjutnya, pengaplikasian bioinformatika. Dalam penemuan obat, biasanya dilakukan dengan mencari zat atau senyawa yang dapat mencegah reproduksi zat penyebab penyakit. Langkah pertama adalah menganalisis struktur dan fungsi enzim tersebut. Kemudian, mencari atau mensintesis zat atau senyawa yang dapat menekan aktivitas enzim tersebut. Penemuan obat yang efektif adalah penemuan senyawa yang berinteraksi dengan asam amino yang berperan untuk aktivitas atau active site dan untuk kestabilan enzim tersebut. Sebelum berkembangnya bioinformatika, analisis penggantian asam amino dilakukan secara acak sehingga membutuhkan waktu yang lama. Data protein yang dianalisis menggunakan bioinformatika tersedia secara bebas untuk semua orang. Walaupun dengan sarana bioinformatika bisa diperkirakan bahwa senyawa yang berinteraksi dan menekan fungsi suatu enzim, hasilnya harus dikonfirmasi melalui eksperimen di laboratorium. Namun, dengan bioinformatika, semua proses ini bisa dilakukan lebih cepat sehingga lebih efisien baik dari segi waktu maupun finansial. Yang terakhir, yaitu ada penutup atau kesimpulan, globalisasi telah menciptakan dunia baru yang melahirkan teknologi di berbagai bidang. Salah satunya adalah teknologi informasi ini. Dengan adanya internet, segala akses menjadi lebih mudah, segala bentuk informasi semakin mudah dan cepat untuk diterima. Begitupun demikian halnya teknologi informasi yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan di dunia pendidikan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam pembelajaran maupun lingkungan sekolah tidak dapat dihindarkan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi suatu tuntutan yang mendesak di era sekarang, apalagi setelah maraknya kasus COVID-19 yang pernah melanda. Arus informasi dan ragamnya sumber informasi menjadikan guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar. Bioinformatika telah menyebabkan kemajuan dalam ilmu-ilmu yang menggunakannya sebagai berbagai alat atau perangkat lunak
software telah dikembangkan untuk menganalisis gen virus. Berdasarkan analisis gen, kita dapat mengklasifikasikan, menganalisis tingkat mutasi, memprediksi, rekombinasi, dan memprediksi bagian antigenik dari virus. Meskipun hasil yang diperoleh dengan alat bioinformatika ini hanya memberikan data untuk dipertimbangkan, bukan hasil akhir, pekerjaan di bidang bioinformatika berkembang pesat karena kita tidak harus melakukan percobaan dengan coba-coba atau dengan begitu saja. Mungkin sekian penjelasan materi mengenai teknologi informasi dan komunikasi di ilmu biologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.